Badannya besar, berbulu lebat, beraroma pekat, kegabungan kopi basi dan keringat keramat. Dikenal juga sebagai biangnya catcalling, pionir suara napas berat di belakang kuping. Tapi di balik semua itu, dia cuma pria lembut yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Kalau kamu pernah dengar deru napas beratnya waktu ke kamar mandi tengah malam, percaya deh, dia bukannya pengen nakut-nakutin, dia cuma mau didengerin. Karena di balik cerita hantu, selalu ada kisah manusia yang belum selesai. Selamat datang di Gentayangin, tempat cerita tak kasat mata, membisikkan realita. Genderuwo bukan cuma sekadar penggoda Mahmud-Mahmud desa, ia cuma raksasa peka yang terjebak nostalgia, yang gak pernah bisa menyelesaikan proses greyingnya. Dalam setiap usapan bulu di dadanya, terkandung rindu yang belum usai sama Dohi yang dulu setia ngasih sesajen paket lengkap sebelum pindah ke kota. Kini, dia cuma bisa menatap nanar ke arah tampah dan kendi yang kosong. Ia duduk termenung di pohon tua sambil berkata, Dulu dia rutin kirim kembang 7 rupa. Sekarang follow akun di Instagram asal aku aja dia lupa. itulah kenapa genderuwo selalu gentayangan di tempat yang sama. Alasannya bukan karena tempat itu keramat dan bikin full energi, bukan juga karena tanahnya yang basah atau adanya portal dimensi, tapi karena disitulah dia merasa dilihat untuk pertama kali. Di tempat itulah si Ningsi kecil dulu menyapanya sambil melempar bunga kantil tanpa sengaja, dan sejak saat itu, genderuwo jadi percaya sama teori cinta pertamanya. Ia nggak bisa pindah, hatinya kadung tertanam di tanah kosong belakang rumah, mirip seorang yang masih nyimpen hoodie mantannya dan percaya kalau masih ada kasih sayang yang terbungkus dengan hangat untuk waktu yang lama. Kebanyakan masyarakat sering menggambarkan genderuwo sebagai makhluk agresif, maskulin beracun, dan master of catcalling pakai deru napasnya yang berat dan masif. Padahal semua itu adalah semacam bentuk love language genderuwo, yaitu act of hunting dan hysteric of affirmation. Makanya dia sering tuh main ke rumah janda-janda, tapi bukan dengan niat hati sebagai bad boy apalagi cowok red flag, tapi karena ia pikir hanya para janda lah yang mungkin benar-benar bisa memahami luka di hatinya, karena mereka sama-sama merasa ditinggalkan, terluka, dan kesepian. Meski begitu, sebenarnya genderuwo adalah figur cowok maskulin yang percaya bahwa emosi adalah dosa dan air mata hanyalah keringat yang mesti cepat diseka. Coba aja kita lihat badannya yang besar. Itu sebenarnya bukan karena dia rajin olahraga, tapi karena menahan beban sosial selama jutaan abad lamanya. Setiap bulu di tubuhnya adalah hasil represi, hasil dari nggak boleh nangis dari kecil, nggak boleh minta maaf waktu besar, dan haram kalau sampai bilang, aku butuh pelukan waktu di hutan bambu meski sendirian. Kalau nggak percaya, coba deh lihat cara jalan genderuwo yang pelan kayak proyek yang nggak kunjung terrealisasi. Itu bukan karena dia mau horor, tapi lutut genderuwo emang udah lelah nahan ekspektasi. Harus jadi pelindung, harus dominan, harus kuat, harus tahan rasa, harus punya pekerjaan tetap walau dunia hantu nggak menyediakan BPJS. Jadi, percaya deh kalau genderuwo nggak lebih nyeremin daripada utang negara yang terus berongrong. Dia sebenarnya hanyalah representasi anak lelaki yang gagal minta tolong. Sekarang coba kita bayangin, sosok genderuwo duduk sendiri di pojokan sebuah gua. Cahaya bulan membasuh tubuhnya yang penuh bulu dan luka. Ia membuka mulut bukan untuk mengaum, tapi untuk curhat. Sayangnya, pada awal proses ini nggak ada yang mau dengerin. Baik di klub Cash Densu, Close the Door, Kitty Kumpul, apalagi kasih solusi. Soalnya siapa yang mau dengerin curhatan hantu coba? Genderuwo coba bangun personal branding dan mulai posting konten biar semua yang ada di jagat sosmed pada tahu. Netizen beneran langsung nyerbu, tapi bukannya apresiasi yang dia dapat, malah bulian melulu. Mereka bilang kalau genderuwo sotoy lah, toxic lah, judgmental lah. Niat genderuwo buat tampil ke permukaan lewat sosmed pun seketika jadi angan-angan semu. Genderuwo yang depresi akhirnya uninstall semua aplikasi sosmednya dan kembali mojok di sudut terdalam dari kebun bambu. Di momen terendahnya itu, genderuwo teringat pesan almarhum bokapnya dulu, laki-laki mesti jadi penakluk, bukan penanam. Genderuwo pun akhirnya belajar menaklukkan ketakutan, menaklukkan senyum manis para perawan, menaklukkan rasa lelah yang berkepanjangan. Tapi mirisnya, dia nggak pernah bisa naklukin satu hal yang paling bikin dia menderita, rasa kesepian. Pada awalnya, banyak yang mengira genderuwo akan musnah ketika tren terus berganti, sementara ia tetap berada di kubangan trauma dan luka hati yang ia pelihara sendiri. Nyatanya enggak, genderuwo berevolusi. Dia berpindah dari kebun belakang rumah ke gua-gua mistis, lalu ke kolom komentar. Dari kabut malam ke kabut hoax yang samar-samar. Sekarang, genderuwo nggak lagi bersandar pada batang pohon cemara. Dia pilih bersembunyi di antara kode-kode algoritma. Ia bersemayam di server, berkeliaran dalam bentuk meme, dan berbisik lewat clickbait. Dia hadir tiap kali ada yang melempar fitnah dengan gaya bahasa selangit ditambah gimmick biar lebih menggigit. Ia hidup dalam kultus ketakutan yang emang sengaja dibuat agar viral. Ia nyamar jadi opini publik, padahal itu echo chamber yang dipasang sama hantu-hantu profesional. Ia adalah dark pattern dalam antarmuka demokrasi digital. Genderuwo digital adalah makhluk transhuman, separuh trauma kolonial, separuh teknologi kapitalis. Ia bukan cuma bot anonim, tapi juga akun resmi dengan niat busuk layaknya oknum. Ia bukan cuma pemutar fakta, tapi juga penyusun narasi. Ia bukan lagi makhluk gaib yang menculik anak darah, tapi makhluk daring yang menculik akal sehat. Kalau dulu genderuwo ngelempar batu dari balik semak, sekarang dia melempar narasi dari balik VPN. Ia nggak
tidak mendadak nyerang dari balik pohon, tapi memulai semuanya dari notifikasi smartphone. Ia nggak lagi tinggal di tengah hutan, tapi di tengah terik penuh cuitan. Genderuwo digital nggak pernah benar-benar pergi. Ia tetap merasa sepi dan sendiri. Dia cuma lagi tidur di RAM dan bangun saat tren mulai membusuk karena nggak relate lagi. Ia suka numpang sama isu-isu sensitif kayak politik, sosial budaya, agama, apalagi idol Korea. Karena apapun bisa dijadikan senjata selama ada algoritma yang mendukungnya. Dia hadir di balik statement yang katanya kritis, tapi sebenarnya cuma sarkasme yang keluar dari mulut seorang apatis. Luka lama itu diarsipkan dalam format JPEG, MP4, dan MP3. Di-re-upload berkali-kali sampai akhirnya divalidasi oleh likes dan komen penuh emosi. Genderuwo digital adalah pelaku dan korban dalam satu paket, yaitu trauma yang belum diselesaikan dan keinginan buat nyebarin ke semua orang dengan sinyal stabil. Sestabil harga kebutuhan pangan di negara Konoha usai lebaran. Meski demikian, yang paling menakutkan dari genderuwo digital bukan cuma keberadaannya, tapi juga monetisasinya. Ia nggak cuma berkeliaran demi kesenangan, ia punya target engagement karena tahu bahwa ketakutan bisa diiklankan, bahwa dendam bisa dipatok harga, bahwa luka bisa dijadikan aset dalam pasar atensi juga. Tiap hoax adalah investasi dan trafficnya meningkat ketika ada misinformasi. Ketika itu berlangsung, genderuwo nggak lagi menggeram, dia mengiklankan. Ia tahu cara membaca statistik, membuat konten A/B testing, dan menciptakan trigger warning yang justru memancing klik secara isi, lalu ia pun tinggal boeing. Itulah genderuwo, ghostwriter literal, penulis bayangan dari ketakutan kolektif. Sialnya nggak ada logout yang benar-benar tuntas di dunia genderuwo digital. Semua orang bisa jadi node dari jejaring dendam yang semakin lama semakin menebal. Bahkan ketika semua orang nggak aktif, genderuwo tetap online. Ia jadi residual horor, semacam jejak kognitif dari masa lalu yang selalu mempengaruhi perilaku. Masyarakat yang lelah, negara yang semakin lemah, dan individu yang terus-menerus resah adalah medan empuk buat genderuwo berkeliaran. Dan semua itu nggak butuh ritual pemanggilan, cukup sinyal, data internet, dan sedikit motivasi buat membalas luka yang mustahil untuk bisa disembuhkan. Intinya, kita nggak akan bisa mengusir genderuwo digital cuma pakai doa atau antivirus. Kita butuh kesadaran algoritmik, literasi spiritual, dan keamanan emosional. Sebab selama kita nggak menyembuhkan luka-luka lama, baik secara personal maupun struktural, genderuwo akan terus hadir. Bukan sebagai monster, tapi sebagai narasi yang menjual. Jadi, berhati-hatilah saat login, karena bisa jadi tanpa kita sadari, kita lagi bukain pintu buat genderuwo yang nunggu-nunggu kesempatan biar bisa masuk lalu menguasai kita. Memegang kendali begitu kita sedikit saja merasa sepi dan sendiri. Udah cukup kita dan dunia nyuruh laki-laki untuk selalu keras layaknya batu, karena batu pun bisa retak dan akhirnya hancur. Itu pula yang jadi pemicu hubungan antara manusia dan genderuwo bisa sampai nggak akur. Genderuwo yang merasa kesepian dan terhianati karena ditinggal oleh mantan dukunnya, akhirnya terpaksa berevolusi sambil membawa dendam yang berlarut-larut. Ia menggenggam traumanya erat-erat sehingga ia langsung bereaksi begitu menangkap frekuensi dari manusia yang mengalami derita kesepian yang kuat, seolah ingin menghukum kita dengan segala derita yang ia pikul dalam waktu yang lama. Maka dari itu, setelah mengetahui fakta-fakta mengenai genderuwo, bukankah lebih baik kita mulai coba merangkulnya, mengusahakan cara-cara diplomasi persuasif agar dia mau duduk bersama tanpa tendensi apa-apa, ngobrolin keluh kesahnya, apa mau dia sebenarnya, terus gimana jalan tengahnya, sambil menyesap secangkir Arabica Kintamani yang masih panas di tunahan kue bakpia. Barangkali di momen itu kita bisa lebih memahami genderuwo yang ada di hadapan kita dan yang bersarang di dalam diri kita. Sisi maskulin yang dipaksa menjadi tegar padahal rapuh, bagian yang nggak tahu cara minta tolong dan mengeluh. Sehingga kita mesti mulai memahami bahwa genderuwo bukan cuma entitas yang mengancam, dia juga adalah simbol. Ia ayah yang nggak pernah bilang aku sayang kamu, tapi setia mengantar anak-anaknya kemanapun mereka mau. Ia adalah kakak yang hobi ngomel seharian tapi diam-diam menyimpan sandal kita ketika turun hujan. Ia adalah pacar yang bingung mengekspresikan rasa takut kehilangan, jadi langsung meledak kalau chatnya kita balas kelamaan. Genderuwo adalah kita saat menahan tangis di kamar mandi karena takut disebut lemah, saat nggak bisa jujur karena takut diolok, saat sebetulnya ingin dipeluk tapi yang keluar malah amarah. Maka mungkin kita nggak lagi perlu belajar caranya mengusir genderuwo, lebih baik merangkulnya, mendengarnya, dan sesekali bertanya, kamu baik-baik aja kan? Karena sebenarnya lelaki besar berbulu itu cuma butuh satu pelukan tulus penuh hati, agar ia tahu bahwa menjadi lembut nggak membuatnya kehilangan jati dirinya sebagai lelaki. Kalau kamu masih tetap takut sama genderuwo, coba deh lebih berusaha buat menghampiri, bukan dengan doa pengusir hantu, tapi dengan empati. Dan jika nanti malam kamu benar-benar berpapasan dengannya, tampillah sebagai sosok besti, bukannya sebagai oknum yang bukannya melindungi, malah bikin sakit hati. Kalau kamu suka konten ini dan berminat ngobrol sama genderuwo dari hati ke hati, coba like, komen, dan subscribe channel ini. Barangkali atensi kamu bakal sampai ke mamang-mamang berbulu dan melankolis itu. Barangkali hatinya bakal tergerak buat move on dan mau segera merespon kamu. So, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya yang bakal gentayangin kamu.